Oke, semuanya. Ya, tentunya kebahagiaan tetap milik kita bagi kita manusia yang sedang berusaha. Dan saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih sekali yang sudah hadir di hari ini. Tentunya kita semua berbahagia nih, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan banyak sekali yang terus menghujat saya dengan komen-komen pingin ke Kamboja. Saya sudah mengingatkan, tetapi kalian masih memaksakan diri pingin berangkat ke Kamboja. Iya, karena kamu posisinya di Kamboja dan kamu sengsara, bos ada di sampingmu. Kamu aja gak berani sepil dirimu sendiri. Coba deh, kamu ada di Kamboja live. Kehidupan nyatamu di live 24 jam, berani nggak? Atau kamu bisa live kayak saya seperti ini. Kamu menantang saya, mengatakan bahwa di Kamboja potong rambut, potong jembut, potong apapun, itu terserah Anda. Kamu kerja di restoran, apapun, kamu kerja di hotel, silahkan. Dan saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan mengingatkan beberapa jenazah yang sudah pulang, itu tidak membuat kalian jerah. Itu bagus. Setidaknya saya ingin berkata, berangkat toh. Berangkat saja ke luar negeri. Berangkat saja ke luar negeri. Tidak ada siapapun yang menghalang-halangimu untuk berkarya di negeri orang. Tidak ada yang menginginkanmu untuk berhenti di sini saja. Boleh, berangkat saja. Mungkin ibumu akan bangga saat kamu pulang tinggal nama. Jadi saya tidak akan melarang. Ya, hitung-hitung ngurangin orang yang jahat di Indonesia. Hitung-hitung. Enggak lah, saya sekarang nggak melarang kalian berangkat Kamboja. Berangkat saja. Lost doll. Nanti kalau udah nyampe sana baru cerita ya. Atau kamu kirimin videonya deh. Jadi salah kalau kalian bilang saya melarang. Enggak, ngapain saya melarang? Kan saya sudah bilang, lost doll. Yang mau berangkat, berangkat toh. Yang punya uji nyali, pingin merasakannya, coba deh. Enggak ada yang melarang kok kalian berangkat ke sana. Bagi saya sia-sia saya memperjuangkan kalian jika kalian merasa bahwa saya ini hanya mengurangi keinginan kalian untuk berangkat ke luar negeri. Berangkat saja. Yang penting pulang tinggal nama, jenazahmu bisa dimakamkan dengan baik dan keluargamu bangga dengan penghasilanmu. Jadi sekarang ini ada lagi modus yang menetralisasikan orang disiksa. Sekarang itu modelnya ada banyak sekali orang-orang menetralisirkan orang-orang yang disiksa itu biasa-biasa aja dan kayaknya wajar. Jadi apa yang ingin saya sampaikan? Silakan berangkat dan tentunya keluargamu akan bangga kok kamu jadi leader, jadi orang yang terbaik di Kamboja sana dengan cara menipu, memeras keringat kuning orang Indonesia. Bagus. Mungkin tetanggamu akan merasa bangga karena kamu salah satu tetangga yang berhasil menipu ribuan orang. Bagus. Jadi itu bagus sih. Jadi nggak masalah. Nggak apa-apa. Wong bapak ibumu itu ada loh. Saya tuh dikasih video yang dimana anaknya kerja di Kamboja, ibunya shopping gowa ya, pamer di tonggo-tonggo nih bahwa dia itu kaya kok. Dia bangga anaknya jadi penipu, kerja di judol, itu orang tuanya gak bangga. Ngapain saya susah-susah banget untuk mengedukasi kalian? Gak apa-apa, berangkat toh. Mungkin itu adalah kebanggaan sendiri. Saya gak bisa bantu apa-apa. Saya bukan presiden dan saya bukan pejabat dan bukan tanggung jawab saya untuk membantu kalian. Kalian mau telepon silahkan, gak telepon juga gak apa-apa kok. Saya tidak membahas Kamboja, malah enak. Hati saya lebih tenang. Kenapa? Bene tak ngurusi arah-arah sing tumpah-tumpahan gue ya, sing diomongi angel-angel gue, sing gajine oke, sing kemelinti. Aku kira getun ram bahas Kamboja. Bener gak sih? Saya gak menyesal dengan apa yang ada di sekitar saya. Saya gak merasakan. Saya tidak merasakan sakit itu. Dan ingat teman-teman, saya hanya mengingatkan saja. Ingin mengingatkan saja. Saya selalu katakan bahwa kalian menceritakan sama saya, Miss Junia, teh ini manis. Saya nggak akan merasakan kok teh itu manis karena yang makan dan minum itu kamu. Begitu juga dengan teh yang pahit. Saya nggak merasakan teh itu pahit. Saya cuma mendengarkan kata-kata itu. Dan jika kamu rasa dengan bekerja di Kamboja kamu bangga, keluargamu bangga, syukur alhamdulillah.
ora susah. Jadi saya tidak perlu mendengarkan kabar berita jenazah ditemukan, minta fotonya tidak didapatkan. Benar gak sih? Saya cuma punya tugas satu. Setelah Rizal pulang, saya tidak mau lagi membahas tentang Kamboja. Setelah jenazah Rizal pulang, apalagi jika jenazah Rizal pulang dengan uang Pemkab Banyuwangi, pemerintah Banyuwangi, saya nggak akan ikut campur lagi tentang Kamboja. Lost doll. Saya cuma punya utang sama Rizal. Saya akan mencoba untuk memulangkan jenazah Rizal. Karena saya penasaran nih, kenapa jenazah Rizal ini tidak bisa difoto? Nggak boleh difoto. Jadi saya hanya satu saja. Saya ingin memulangkan jenazah Rizal. Saya ingin memulangkan jenazah Rizal. Itu untuk saat ini. Jadi saya kepingin Rizal pulang walaupun tinggal nama. Karena saya melihat aura Rizal itu seperti almarhum adik saya. Kenapa? Dia bertato, dia ganteng banget, dan dia masih di usia muda. Kenapa saya ingin membantu Rizal? Saya ada alasan tersendiri. Jadi buat kalian, setelah Rizal, saya akan berhenti membuka kasus tentang Kamboja. Saya kan nggak mau lagi membahas tentang Kamboja. Ingat-ingat dan dengar teman-teman, saya nggak mau lagi membahas tentang Kamboja. Jangan cari saya tentang Kamboja, ya. Jadi saya tidak ingin membahas Kamboja lagi setelah jenazah almarhum Rizal dipulangkan. Jadi ini adalah keinginan saya. Kemarin Bang Martin Simanjuntak sempat ngobrol sama saya, sempat berbicara dengan Pak Yuda juga. Bang Martin merasa bahwa negara manapun kita ingin membantu, tetapi Kamboja kita seperti dimainkan oleh orang-orang kita sendiri. Benar, jika kalian masih ingin ke Kamboja, silahkan. Saya tidak akan melarang kalian. Malah seneng saya itu berkurangnya orang-orang jahat yang ada di Indonesia. Berangkat wes. Berangkat saja. Kalau hatimu sudah tertutup, silahkan berangkat. Saya tidak akan pernah menghalang-halanginya. Semoga engkau aman di sana. Dan ingat, saat pulang tinggal nama, jangan ngerepotin pemerintah, jangan ngerepotin bapak ibumu. Lebih baik nggak usah ada kabar, biar semuanya baik-baik saja. Jangan meninggalkan luka dan trauma. Ya, jangan bilang dijebak lah, tidak sesuai dengan gaji lah atau apapun ya. Jadi buat teman-teman yang ada di Kamboja, jangan bilang kalau kalian terjebak. Jangan bilang kalau kalian itu tertipu dengan iming-iming yang tidak menentu. Tidak. Kalian berangkat dengan sadar dan kalian bangga dengan apa yang kalian lakukan. Dan satu lagi, sepertinya di kampung sudah menetralisi judi-judi seperti itu. Jadi scammer-scammer itu sudah dinetralkan. Semoga saja yang ditipu bukan ibumu dan bapakmu. Semoga saja yang ditipu bukan keluargamu. Jadi kamu tidak akan merasakan sakit. Mbak, saya ceritakan kecelakaan di jalan. Kamu melihat kecelakaan di jalan dan itu bukan orang tuamu dan itu bukan anakmu. Kamu nggak bakalan nangis di jalan. Tetapi jika di jalan kecelakaan itu adalah ibumu yang kecelakaan, itu yang kecelakaan adalah anakmu, maka kamu akan menangis. Dan tidak seharusnya saya menangisi jenazah-jenazah kalian yang dari Kamboja. Berangkat saja ke Kamboja, suka-suka kalian. Selamat. Benar gak sih? Benar. Jadi, izinkan saya hari ini untuk tidak membahas Kamboja. Izinkan hari ini saya tidak membahas Kamboja. Kita bahas yang lucu-lucu, yang menyenangkan saja. Karena membahas Kamboja, pertama saya kehilangan waktu. Kedua, air mata saya yang gerodos-gerodos jelas. Nomor 3, saya kehilangan uang saya. Jadi bukan hanya effort tentang pikiran, tenaga, dan keuangan saya juga berkurang. Jadi setelah saya datang menemui Mbak Dewi, setelah saya selesai membantu pemulangan jenazah Rizal, saya tidak mau membahas itu lagi. Dan mulai sekarang buat kalian semua yang ada di Kamboja, nggak usah hubungi saya lagi. Saya tidak akan membantu kalian. Saya tidak akan membantu kalian. Ya, paham ya? Urusan kita selesai. Close the case. Jadi biarkan saja mereka seperti apa yang mereka mau. Kamboja kita tutup. Siapapun yang nelpon tentang Kamboja saya matiin. Ya, titik ya. Silakan telepon saya. Bukan saya marah ya. Siapapun yang telepon saya tentang Kamboja saya tutup. Saya ingin membahas yang lainnya selain Kamboja. Saya sudah nggak mau lagi membahas tentang Kamboja. Saya juga ingin bahagia teman-teman. Saya juga ingin senang.
Jadi kalau membahas Kamboja, saya matikan teleponnya. Halo? Halo? Iya? Halo, Mbak. Siap. Mbak Yuni ya? Siap, ada yang bisa dibantu? Mbak, ini saya kan kemarin itu di awal Februari saya ke Hong Kong itu. Iya. Ke Hong Kong. Terus saya udah OS di sini. Kemarin saya udah karena OS di sini karena kemarin saya ada masalah di kampung gitu, Mbak, di Indo. Jadi kan masalah di sana itu sudah selesai. Dan kemarin di sini saya sudah sempat buat kertas paperan gitu. Nah, kalau untuk pulang itu kira-kira bisa nggak, Mbak ya? Bisa. Berarti kamu sudah surrender ke pemerintah Hong Kong. Kamu sudah menyerahkan paspormu ke Hong Kong. Iya, sudah saya serahkan, Mbak. Tapi kan itu gimana caranya, Mbak ya? Iya, berarti kan kamu mengajukan surrender kan? Kamu Iya, surrender. Sudah mendapatkan copnya surrender ya? Itu baru satu, Mbak, copnya. Baru katanya baru percobaan. Nah, makanya kan karena case saya di Indonesia sudah tutup, sudah selesai, saya mau mengajukan diri pulang gitu loh, Mbak. Oke. Saat kamu mengajukan suaka, apakah kamu pernah bilang bahwa nyawamu terancam di Indonesia? Kenapa, Mbak? Saat kamu mengajukan suaka, apakah kamu mengatakan bahwa di Indonesia nyawamu sedang terancam? Iya, saya bilang kemarin saya mau di... Oke, nggak apa-apa. Sekarang kamu datang lagi ke mereka dan bilang kamu mau pulang Indonesia. Itu mungkin membutuhkan proses 3, 6 bulan atau 1 tahun. Iya, ini, Mbak.